Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang teknik penulisan karya ilmiah. Salah satunya adalah jurnal ilmiah. Dalam teknik penulisan karya ilmiah, dalam hal ini jurnal, ada 3 bagian yang harus kita perhatikan. Nomor 1 yaitu prapenulisan adalah yang pertama, kita tentu akan mencari tema atau gagasan dan juga pengembangannya. Pencarian dan pengembangan gagasan ini yang perlu kita perhatikan adalah bobot permasalahan. Kemudian urgensi, ya. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah originalitas atau keaslian. Kemudian adalah kemuktahiran, ya. Juga kedalaman dari penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian pengungkapan gagasan, juga kita perhatikan nanti ragam bahasa yang mau kita pakai serta hal-hal teknis penulisannya. Yang kedua adalah pemahaman tentang metodologi yang akan kita pakai, kuantitatif atau kualitatif. Untuk yang ketiga adalah pencarian referensi. Apakah referensi yang akan kita pakai itu buku, kemudian juga kita bisa mencari lewat jurnal dan lain sebagainya. Kita juga bisa mendapatkan referensi itu di data-data internet yang tersedia. Kemudian yang kedua, kalau tadi bagian pertama adalah prapenulisan, yang kedua adalah pada waktu kita sedang melakukan penulisan. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam waktu penulisan adalah yang pertama bersifat universal, ya. Bersifat universal ini maksudnya adalah mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku, yang mudah menginformatif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah gaya bahasa, sistematika penulisan, kemudian cara merujuk, ya, kemudian cara menulis, ya, kemudian cara menulis daftar rujukan, kemudian bagaimana penyajian tabelnya, bagaimana penyajian gambarnya, dan juga penulisan identitas menulis. Ini sangat penting. Penulisan identitas penulis agar apa? Agar orang yang membaca itu tahu kalau mau mencari atau mengetahui lebih dalam tentang tulisan kita akan ke siapa akan mencari sumbernya, yaitu ke penulis. Kemudian waktu yang ketiga adalah di penulisan ini, yang ketiga adalah kita harus menyiapkan juga draft penulisan. Ini penting, ya. Draft penulisan untuk jurnal ini yang pertama adalah judul, ya. Oke, dalam kita menulis judul yang jelas, dari judul itu pembaca akan tahu tema apa yang akan kita ketahui dalam tulisan kita. Judul tidak boleh bermakna ganda, artinya orang tidak boleh mempunyai persepsi yang lain-lain kalau kita membaca judul dari jurnal yang akan kita tulis, ya. Tidak lebih dari 12 kata, ya. Kemudian ditulis di tengah bagian dengan huruf kapital dan huruf tebal. Oke, yang kedua setelah judul adalah abstrak, ya. Abstrak ini berisi tentang latar belakang penulisan kita, kemudian tujuan serta metodologi dan hasil, ya. Setelah abstrak, bagian kedua adalah pendahuluan, ya. Setelah pendahuluan, bahan dan metode apa yang kita pakai dalam penulisan itu, setelah itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini terdiri sekitar 3-4 halaman, ya. Yang berikutnya adalah kesimpulan dan terakhir adalah daftar pustaka. Bagian yang ketiga adalah pasca penulisan. Yang pertama adalah revisi tulisan. Kita lihat dulu, kita cek dulu apakah ada yang salah baik dari penulisan maupun dari isi. Kemudian setelah itu adalah penyuntingan naskah, ya. Setelah penyuntingan naskah, bagian ketiga adalah publikasi. Baik teman-teman, untuk edisi kali ini saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.